kali ini kita berbeda sekali karena kemarin kita Zoom, dan kali ini Ibu memilih media video agar lebih memudahkan Ibu untuk mengenalkan diri Ibu dan menjelaskan materi-materi sangat tidak terburu-buru. Karena kita ketahui bahwa di Zoom kita hanya dikasih waktu 30 menit dan belum tentu semua siswa Ibu masuk di kelas Zoom tersebut. Nah, kemarin hanya beberapa mungkin yang mengenal Ibu dan melihat tatap muka seperti ini walau di layar handphone kalian. Ibu di sini akan memperkenalkan diri lagi. Nama Ibu Noviana Putri Utami, kalian bisa menyebut dengan Ibu Novi. Ibu berasal dari Kalimantan Timur dan sekarang sedang magang di SMA-nya kalian. Ibu mahasiswa dari Unisula, FKIP, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, sebenarnya pengen banget buat ketemu kalian secara langsung, pengen menyapa kalian secara langsung dan mengajar kalian secara langsung, tapi takdir berkata lain. Yang pastinya Allah telah menaruh sebuah kebahagiaan yang kita tidak akan tahu apa itu, karena di balik bencana ini ada hikmahnya di balik semuanya. Nah, kita lanjut ke jalan yang benar, yaitu kalian semua persiapkan buku paket kalian dan peralatan belajar kalian karena kita akan memulai pelajaran. Kita akan memulai pelajaran dan melanjutkan pelajaran di minggu-minggu yang lalu, karena minggu kemarin kita tidak bertemu karena libur, dan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang mengonstruksi teks laporan. Nah, sebelum kita melanjutkan tentang menginstruksi teks laporan, sebelumnya pada bagian ini kalian semua tentu sudah belajar menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas, lalu gagasan pokok dan paragraf. Coba buka halaman 44. Di situ ada kegiatan 1, yaitu melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Pada materi sebelumnya, kalian sudah belajar memahami apa itu teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menyajikan gagasan ke dalam laporan hasil observasi. Sebagaimana yang sudah kamu pahami sebelumnya, bahwa pada setiap paragraf terdapat gagasan pokok. Contohnya, coba perhatikan pada tabel, di situ ada gagasan pokok dan gagasan penjelas. Ibu akan jelasin tentang gagasan pokok, yaitu merpati sering disamakan dengan dara karena termasuk dalam famili yang sama. Coba kalian lihat di gagasan penjelas, di sini sangat dijelaskan bahwa merpati dan dara termasuk dalam famili Columbidae dari orde Columbiformes yang mencakup sekitar 300 spesies burung kerbat bekicau. Nah, selanjutnya nih, dalam percakapan umum, kata dara dan merpati dapat saling menggantikan. Dalam praktek aritologi, terdapat suatu kecenderungan bahwa dara digunakan untuk spesies yang lebih kecil. Nah, sedangkan merpati untuk spesies yang lebih besar. Namun, hal tersebut tidak diterapkan secara konsisten. Contoh lain dong, Bu. Gagasan pokok, misalnya SMA Sultan Agung adalah SMA terbaik se-Jawa Tengah. Nah, itu adalah gagasan pokoknya. Lalu, gagasan penjelasnya seperti apa? Gagasan penjelasnya kalian bisa menjelaskan apa saja yang terdapat di SMA Sultan Agung. Misalnya, SMA Sultan Agung mempunyai 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS. Selain itu, SMA Sultan Agung juga banyak sekali ekstra kurikulernya seperti futsal, polim, terus ada badminton dan lain sebagainya. Nah, di SMA Sultan Agung ini berjumlah sekian. Pokoknya kalian bisa menjelaskan apa yang terdapat di SMA Sultan Agung. Nah, itu yang dimaksud dengan gagasan penjelas. Kalian buka halaman 45. Di situ ada paragraf yang gagasan penjelas itu dirubah menjadi paragraf. Apabila dilihat dari letak gagasan pokoknya, sebuah paragraf dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu A. Deduksi,
B. Induksi, C. Campuran, dan D. Naratif dan deskriptif. Jadi dalam materi ini kalian hanya mempelajari tentang paragraf deduksi dan paragraf induksi. Oke, Ibu akan jelaskan apa sih Bu paragraf deduksi dan paragraf induksi itu. Jadi deduksi itu adalah paragraf yang terletak gagasannya utamanya di awal paragraf. Nah, sedangkan induksi itu adalah balikannya, yaitu paragraf yang letak gagasan utamanya ada di akhir paragraf. Nah, yang terakhir nih, ada gagasan pokok dan paragraf. Ini adalah contoh dari paragraf deduktif. Contohnya dari gagasan pokoknya adalah kelelawar memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Jadi paragrafnya Ibu akan bacakan, nanti kalian bisa lihat sambil disimak. Halaman 45. Kelelawar seperti halnya binatang lain memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Kelelawar pemakan nektar membantu penyerbukan bunga. Selain itu, kelelawar pemakan serangga menjauhkan manusia dari gigitan nyamuk. Bahkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kelelawar pampir dapat digunakan untuk mengobati pasien sakit jantung dan stroke. Antikolagennya, substansi yang ditemukan dalam air liur kelelawar pampir, disaring oleh beberapa ilmuwan dari berbagai negara dan digunakan sebagai obat penyakit. Nah, itu adalah gagasan pokok dan paragraf. Nah, kalian bisa membandingkan dengan paragraf induktif berikut. Jika paragraf induktif, gagasan pokoknya kelelawar memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan paragrafnya di sini yang membedakan adalah paragrafnya ya anak-anak. Jadi paragraf induktif itu beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelelawar pemakan nektar membantu menyuburkan bunga. Jadi kalian bisa membedakan apa yang tidak ada di paragraf deduktif dan apa yang hilang di paragraf induktif, seperti itu. Nah, materi kita di bab 1 sudah selesai. Sangat singkat sekali pembelajarannya. Ibu hanya mengajar kalian 2 pertemuan ini. Sebenarnya 3 karena kemarin libur. Jadi kita hanya bertemu 2 pertemuan. Dan setelah ini kalian akan ujian ulangan harian. Ujiannya mudah-mudah. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan lancar. Dan Ibu berdoa semoga kalian semua mendapat nilai yang bagus. Dari video ini, Ibu mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah atau kata-kata yang menyinggung kalian, serta penjelasan Ibu kurang jelas atau terlalu cepat. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di sini Ibu juga sekalian pamit. Ibu magangnya hanya 1 bulan karena daring. Kemungkinan jika tidak daring itu Ibu akan mengajar kalian selama 3 bulan. Jadi karena daring semua dipersingkat. Tapi tidak apa-apa, walaupun saya hanya mengenal beberapa, tapi tidak memutuskan semangat saya untuk mengajar kalian. Semoga kalian menjadi anak yang sukses dan berguna bagi bangsa dan negara. Oke, Ibu pamit. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita datang bukan untuk mengajar, tapi untuk sama-sama belajar. Semangat buat kalian siswa Ibu, semoga kalian menjadi orang yang sukses.